Baunya kertas.
bermain. Pendidikan yang berpihak pada anak. Keempat, pendidikan KHD bukan tabula rasa. 5. Dasar pendidikan KHD sama dengan budi pekerti. Dasar pendidikan KHD itu dibaratkan petani. Relevansi filosofi pendidikan KHD, pesan kunci refleksi filosofi pendidikan KHD. Pertama, dasar pendidikan KHD menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pertama, dasar pendidikan KHD itu menuntun selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Tuturi Handayani, ing ngarso suntulodo, ing madyo mangukarso. Kedua, dasar pendidikan kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah merdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Kedua, dasar pendidikan KHD. Kodrat anak itu dasarnya bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta rasa, karsa, karya pekerti sudah ada pada diri anak. Permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekatkan sang anak. Bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Dasar pendidikan KHD bukan tabula rasa. Anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan adalah menuntun, memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dasar pendidikan KHD itu budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dasar pendidikan KHD, petani. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam jagung misalnya hanya dapat menuntunnya tumbuhnya jagung. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lainnya. Bukan menanam jagung tumbuh kapas, ya Bu. Relevansi filosofi pendidikan. Pesan kuncinya, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Menuntun pendidikan anak abad 21, kolaborasi, kritis, refleksi, komunikasi kreatif dan inovatif. Selamat dan bahagia atau well-being. Refleksi filosofi pendidikan KHD, guru dan murid berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar yang berkolaborasi bersama, menggali, mengembangkan potensi siswa, mengakomodasikan karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Di modul 1.2, nilai dan guru penggerak. Kami sebagai guru penggerak itu pertama mandiri, kedua reflektif, ketiga kolaboratif, keempat inovatif, kelima berpihak pada murid. Menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi pemimpin pembelajaran, dan menggerakkan komunitas praktisi. Profil belajar Pancasila, itu kita kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan
akhlak mulia, berkebinekaan global dan bergotong royong. Allah kepada manusia itu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemandiri dan situasi regulasi itu masuk dalam bagian mandiri, memperoleh dan proses informasi dan gagasan, menganalisa dan mengevaluasi penalaran, merefleksi dan mengevaluasi pemikiran sendiri, masuk di bernalar kritis. Kemudian, menghasilkan gagasan yang original, menghasilkan karya dan tindakan yang original, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan itu masuk di kreatif. Kemudian, kolaborasi kepedulian itu masuk di dalam gotong royong. Mengenal dan menghargai budaya itu berkebinekaan global. Lanjut Pak, Bu. Modul 1.3, visi guru penggerak. Apa arti penting visi bagi Anda sebagai guru? Visi menjadi pandangan ke depan yang memberikan landasan agar tercapai visi tersebut. Kuat program yang dilaksanakan pada satuan pendidikan agar tercapainya visi tersebut. Kedua, visi seperti apa yang Anda miliki sebagai guru? Menciptakan pembelajaran yang berfokus, mengembangkan bakat, minat, serta kebutuhan murid sehingga murid dapat mentransformasi pendidikan menjadi lebih menyenangkan dan berpusat pada pengembangan potensi siswa. Mengelola perubahan yang positif. Pertama, buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan paradigma. Ini disebut inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep inquiry apresiatif ini pertama kali dikembangkan oleh David Cooper Reader, Nobel, dan McGrath 2016. Kita akan memakai pendekatan EA sebagai alat olahraga untuk kita berlari mencapai garis finish kita, yaitu visi yang kita impikan. Pendekatan inquiry apresiatif dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreatif. Modul 1.4 budaya positif. Inilah intinya Bapak Ibu. Di budaya positif, eksplorasi konsep. Jadi inti materi kita pada hari ini itu adalah budaya positif. Eksplorasi konsep, pertama, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori, kebutuhan dasar manusia, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5, posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, bisakah kita mengontrol seseorang? Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teorinya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesatuan kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, ya Pak, Bu. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Itu adalah teori kontrol. Kemudian stimulus respon yang ke-5, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian stimulus respon bermodel berpikir, menang atau kalah. Model berpikir, menang dan menang. Kebutuhan dasar manusia. Pertama, cinta, kasih, rasa, memiliki dan memiliki. Kedua, penguasaan power. Ketiga, freedom. Keempat, fun. Ini adalah masuk dalam kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian, teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Kedua, mendapatkan imbalan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri,
Menjadi insan sesuai harapan, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini masuk di motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Budaya positif itu yang pertama itu peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian lingkungan positif, dan terjadinya budaya positif. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi terinspirasi kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kemudian peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Ini masuk dalam sebagai tanggung jawab keyakinan kelas. Dilarang mengganggu orang lain, masuk dalam keyakinan kelas menghormati orang lain dan diri sendiri. Kemudian, hadir di sekolah 15 menit sebelum hadir di sekolah sebelum 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain, komitmen kepada tujuan, dilarang melakukan kekerasan, masuk dalam keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Ini sama dengan menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan, kepedulian. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan, dan kepedulian. Dihukum oleh penghargaan, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurai ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman suatu menyakitkan terjadi, sesuatu harus terjadi konsekuensinya. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, masuk dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Paksaan stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, atau disingkang untuk sementara waktu. Kemudian, tindakan guru. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi. Di sini ada gambar yang besar dan kecil itu tingkat hukuman dan konsekuensinya, Pak Bu. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir dari sekolah. Konsekuensinya standar. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Meminta murid tidak menggunakan sepatu di seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. 5 posisi kontrol. Pertama, penghukum. Menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kedua, pembuat orang merasa bersalah menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ketiga, teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Monitor, pemantau, mengawasi perilaku berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Sebagai manajer,
berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menerima solusi. Contoh kalimat dalam posisi kontrol, penghukum, pertama, patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Itu adalah contoh kontrol penghukum. Kemudian, pembuat orang merasa bersalah. Contohnya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Kemudian monitor, pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Apa yang kita yakini kembali ke keyakinan kelas. Apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal-hal ini? Kemudian, teman, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Ya, sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Bergerak antara peraturan, pemantau, konsekuensi, hadiah, nilai-nilai manajer, memperbaikinya. Kalau kamu tidak, saya akan. Apa yang kamu yakini bahwa memperbaiki masalah ini? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gossen, 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, restitusi, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Oke. Sembilan ciri-ciri restitusi. Pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus kepada karakter, bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian kita masuk di segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilitaskan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini masuk di validasi tindakan yang salah. Menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa nantinya, ya? Contoh urutan kalimat restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi the misbehavior. Padahal kamu bisa melaksanakan yang lebih buruk. Dari ini ya. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian, simulasi kasus. Pertanyaan, pembiasaan kebiasaan.
tidak bisa dilakukan sendiri, harus berkolaborasi. Pemangku kepentingan seperti BK, orang tua, industri, dan masyarakat. Bisa dimulai dengan membuat kartu kendali budaya positif di luar sekolah. Terima kasih, Bapak, Ibu, terima kasih atas hari ini. Apakah ada serangkai pertanyaan ataukah penguatan bagi saya? Terima kasih. Bapak, Ibu, silakan yang ingin memberikan pertanyaan atau penguatan kepada saya, silakan raise hand. Bentar, Bu. Saya stop share dulu. Ya, silakan Ibu Umrah. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan mengajukan pertanyaan terkait 3 motivasi perilaku manusia. Ya, Oke, jadi tadi Anda mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia pada tingkat pertama, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kebanyakan peserta didik ada pada kondisi ini, ya, kondisi pada tahap pertama. Termotivasi karena adanya ketidaknyamanan atau hukuman. Bagaimana cara Anda sebagai guru untuk memotivasi siswa agar menanamkan motivasi perilaku yang nomor ketiga? Terima kasih atas ya, kesempatan yang telah diberikan. sama-sama, Bu. Oke, masih ada pertanyaan lain, Pak, Bu? Sudah ada, Pak, Bu? Ya, Ibu Umrah sudah tadi ya, Bu? Saya, Pak. Oh, Ibu Cahaya, ya, Ibu. Pak. Ibu. Ibu Cahaya. Ibu Ervina, Pak Dede. Oh, Ibu Ervina, Pak. Ibu, silakan, Bu Ervina. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Saya ingin bertanya bagaimana itu kesepakatan kelas tidak hanya soal peraturan di dalam kelas yang harus ditaati murid dan memberi konsekuensi bagi yang melanggarnya. Dalam membuat kesempatan kelas, dibutuhkan keterlibatan antara guru dengan murid untuk saling menyepakati bagaimana kondisi kelas yang diinginkan. Adanya kesepakatan kelas akan membantu murid untuk senantiasa komitmen terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Anda membuat kesepakatan kelas tersebut? Terima Ya, kasih. oke. Terima kasih, Bu, atas apa yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Bu Cahaya ya, Bu. Pertanyaannya tadi ada 3 motivasi perilaku manusia pada tingkat pertama untuk menarik Maaf, Pak, itu ya, sebelumnya dari bukan Ibu Cahaya ya, Ibu Umrah. oh Ibu Merah, Bu. Oh iya, iya. Ya, di sini yang pertama itu menggunakan metode belajar bervariasi di kelas ya, Bu. Ada games seperti games, permainan yang dapat menarik minat anak beserta guru. Kemudian jadikan siswa sebagai peserta aktif, yang dimana kita harus di belakangnya itu harus menuntun, jangan sampai anak tersebut
keluar dari apa yang keaktifan yang dia buat itu keluar dari permanya, dari perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian belajar bersama teman sejawat ya Bu. Seperti yang ini menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, berikan tugas yang profesional, kemudian mengenalkan minat siswa dimanapun isinya berada. Saya rasa untuk pertanyaan Ibu Umrah, bagaimana Bu? Apakah diterima? Ibu Umrah? Iya, ya Pak. Terima kasih atas jawabannya yang telah diberikan. Saya sudah memahaminya. Ya. Kemudian pertanyaan untuk Ibu Werpina tentang bagaimana cara Anda membuat kesepakatan kelas ya Bu? Begitu Bu Pina? Iya, Pak. Oke. Oke Bu. Langkah membuat kesepakatan kelas itu guru mengajak murid dari awal itu memang harus kita membuat kesepakatan dari awal sebelum pembelajaran dimulai. Biasanya dilakukan pada awal semester, yang dimana siswa diberikan kesempatan untuk mengajak murid memikirkan dengan hati tenang keinginannya tentang kelas impiannya bagaimana. Kedua, meminta guru menuliskan meminta murid menuliskan apa yang diinginkan tentang kelasnya dalam hal belajar ini ya Bu. Kemudian murid menuliskan tentang kelas impian yang bagaimana dia maksudkan, seperti apa kelasnya, yang bagaimana modelnya. Biasanya ada variasi-variasi di dalam kelas yang membuat anak-anak bisa tertarik dalam pembelajaran yang nyaman, tentram, dan menyenangkan. Kemudian, guru meminta murid menempelkan hasil pemikirannya di papan tulis. Di dalam kelas itu kita memang ada di situ pojok kelas. Di situ ada namanya pojok baca, pojok tulis atau wacana yang akan dituliskan anak-anak apa yang dia inginkan. Kemudian berdiskusi membahas impian. Ini kita harus berdiskusi kepada anak-anak impiannya bagaimana, kelasnya bagaimana, kesamaan mereka bagaimana, membuat daftar kesamaannya bagaimana, yang telah didiskusikan bersama guru. Kemudian kita di akhir kesepakatan harus guru dan siswa itu sama-sama sepakat dengan apa yang diberikan. Dari awal kesempatan kelasnya bagaimana? Contohnya dalam pembelajaran tidak boleh ribut. Kedua, contohnya sebelum masuk kelas itu utamakan 3S, sapa, salam, senyum. Begitu contohnya Bu, Ibu Irpina. Iya, Pak Dede. Iya. Terima kasih Bu. Apakah ada lagi? Tidak ada Bu. Pak. Tidak ada, tidak ada. Ya, terima kasih Pak Bu atas kesempatan yang diberikan hari ini kita melalui virtual Zoom, karena kesempatan kita tadi di sekolah bahwa banyak kegiatan yang mepet, banyak kegiatan yang harus dilakukan, jadi tidak ada kesempatan untuk kita bertemu, jadi kita sepakat bersama semua melalui Zoom meeting ini. Terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, tidak ada Bapak ya, Bu? Saya sendiri. Ya, terima kasih Bu atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.